Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Subilo Wiono, SHMPD, selaku dosen dari mata kuliah Antropologi Hukum kelas A, saya Febrian Duta Pratama, NPM 211000093, mohon izin mempresentasikan materi mengenai RPS pertemuan 1 sampai 7 tentang antropologi. Secara tata bahasa, antropologi dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Ya, jadi secara singkat ini diartikan bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa antropologi itu adalah ilmu atau studi atau kajian yang mempelajari tentang manusia. Apa saja yang dipelajari, banyak hal yang dipelajari, termasuk hal yang mengenai perubahan dan kemajuannya. Kemudian menurut beberapa tokoh, yang pertama menurut Haviland, mengatakan antropologi adalah suatu studi tentang manusia dan perilakunya, dan melaluinya diperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Di mana di sini Haviland lebih menekankan ke perilakunya, bagaimana manusia berperilaku, berkegiatan, dan beraktivitas. Kemudian yang kedua, Parvarsojo mengatakan antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat, terutama pada sifat-sifat khusus dan cara-cara produksi, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dari Kunchalaningrat, mengatakan bahwa ilmu antropologi memperhatikan 5 buah masalah mengenai makhluk hidup. Dan untuk masalahnya, yang pertama adalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Kemudian yang kedua, sejarah terjadinya aneka ragam manusia dipandang dari sudut pandang ciri tubuhnya. Nah, ciri tubuhnya ini seperti ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, seperti itu, ada yang sipit. Kemudian persebaran dan terjadinya aneka ragam bahasa diucapkan manusia oleh seluruh dunia. Ya, seperti ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian dasar-dasar aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di muka bumi. Nah, ini lebih fokus ke suku bangsa ya, di mana ada suku Jawa, suku Sunda, dan masih banyak lainnya. Kemudian persebaran dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Ini aneka ragam kebudayaan selain dari sukunya, bangsanya, dan budayanya juga berbeda ya, setiap suku ya. Kemudian, nah selain dari pengertian, mari kita lihat manfaat dari antropologi sendiri. Manfaat antropologi yang pertama, mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal, maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Misalnya sebagai kepala adat, ya, kita lebih mengetahuinya dengan mempelajari kebudayaannya. Kemudian, memperluas wawasan tentang umat manusia di seluruh dunia, di mana mempunyai khususan-khususan sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Nah, kemudian yang keempat, mengetahui berbagai macam problem, mengetahui berbagai macam masalah gitu dalam masyarakat, kemudian memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Nah, kemudian hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada antropologi dengan sosiologi, di mana antropologi memberikan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan variasi manusia di berbagai konteks. Sedangkan sosiologi memberikan pemahaman tentang struktur sosial, interaksi sosial, dan dampak sosial dari budaya dan variasi manusia tersebut. Kemudian antropologi dan geologi,
Ilmu geologi mempelajari lapisan bumi serta perubahannya, sehingga sangat dibutuhkan oleh subpaleoantropologi dan prehistori untuk menentukan umur relatif fosil primat, fosil manusia, dan artefak kebudayaan yang digali dari lapisan bumi. Nah, kemudian pemahaman antropologis terhadap suatu kebudayaan memerlukan informasi geologi dari lingkungan tertentu. Yang ketiga, ada antropologi dan ilmu sejarah. Antropologi dan ilmu sejarah saling melengkapi dalam memahami sejarah manusia. Antropologi memberikan pemahaman tentang kehidupan manusia di masa lalu dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan budaya mereka yang menjadi latar belakang dari suatu peristiwa sejarah. Nah, ilmu sejarah di sini membantu dalam memahami peristiwa dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan manusia. Sebenarnya hubungan antropologi dan ilmu lain ini masih sangat banyak, di mana saya ini hanya mengambil contoh 3 saja. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan antropologi. Dibagi menjadi 4 fase, di mana fase pertama ini sebelum tahun 1800, di mana terjadi ketika orang-orang Eropa Barat mulai menjelajah berbagai benua dan membawa pengaruh bagi berbagai suku bangsa di berbagai benua tersebut. Pada fase pertama ini menghasilkan kisah-kisah perjalanan, laporan, tulisan para musafir, pelaut, pendeta yang memuat deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri fisik yang beraneka ragam. Nah, misalnya, W. Marsden dari Inggris di Bengkulu tahun 1873 menulis The History of Sumatra tentang suku-suku bangsa di Indonesia, khususnya Minangkabau dan Rejang. Nah, fase ini disebut fase penemuan dan pencatatan serta munculnya istilah etnografi atau konsep pelukisan suku bangsa. Kemudian fase yang kedua. Fase kedua ini terjadi pada pertengahan abad ke-19, ditandai dengan munculnya karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi, yaitu fase 1 tadi, berdasarkan pendekatan evolusi masyarakat. Kemudian konsep evolusi bahwa masyarakat dan kebudayaan manusia telah mengalami perkembangan bertahap selama ribuan tahun. Berkembang dari tahap dasar ke tahap peralihan dan pada akhirnya mencapai puncak kompleksitas. Pada fase kedua ini muncul anggapan bahwa bangsa Eropa Barat sebagai masyarakat yang berperadaban tinggi, sedangkan luar Eropa sebagai masyarakat primitif. Nah, fase ini juga disebut sebagai fase penyusunan dan analisis bahan etnografi, di mana antropologi menjadi bidang akademik yang berupaya menyelidiki manusia dan masyarakat serta budaya awal untuk mendapat wawasan tentang peradaban kuno, proses evolusi, dan penyebaran budaya manusia. Kemudian fase ketiga terjadi pada permulaan abad ke-20, di mana antropologi mulai menjadi ilmu praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa Eropa untuk kepentingan pemerintah kolonial. Fase ini disebut juga fase kolonialisme imperialisme. Tujuan bersifat praktis yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial untuk mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Kemudian fase keempat ini terjadi sesudah tahun 1930 di mana antropologi memiliki 2 tujuan praktis dan tujuan akademis. Di mana tujuan praktis yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna budaya untuk membangun masyarakat tersebut. Sedangkan tujuan akademis yaitu mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya melalui budayanya. Fase ini disebut juga fase era pembaruan dan penemuan ilmu antropologi. Hal yang menjadikan ilmu antropologi berkembang pesat yaitu bertambahnya koleksi bahan pengetahuan, ketajaman metode ilmiah, dan hilangnya bangsa primitif atau bangsa asli dan terpencil. Nah, selanjutnya di sini ada bagan antropologi, di mana antropologi dibagi menjadi 2 cabang, ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik di sini dibagi menjadi somatologi dengan paleoantropologi, sedangkan antropologi budaya dibagi menjadi prehistori, etnolinguistik, etnologi, etnopsikologi, antropologi spesialisasi, antropologi terapan, dan arkeologi. Kemudian antropologi fisik. Antropologi fisik ini mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis.
Nah, antropologi spesifik ini atau biologis ini dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama paleoantropologi, itu cabang antropologi fisik yang menyelidiki asal-usul manusia melalui penggunaan fosil sebagai benda pembantu. Paleoantropologi ini di mana ilmu antropologi berkaitan dengan asal-usul, kejadian, dan evolusi Homo sapiens. Ini menggunakan semua bahan penelitian yang tersedia termasuk sisa-sisa tubuh yang membatu dan fosil manusia dari zaman kuno yang tersembunyi di dalam lapisan bumi dan harus digali menggunakan berbagai macam metode dan teknik. Di mana contohnya ditemukan fosil di Sangiran ya. Kemudian seperti pada gambar ada contoh fosil dari tengkorak manusia. Selanjutnya yang kedua adalah somatologi. Merupakan salah satu cabang antropologi yang bertujuan untuk memahami sejarah perkembangan beragam warna kulit manusia dengan mengkaji ciri-ciri tubuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki prevalensi berbagai tipe manusia dengan fokus pada karakteristik fisik yang dapat diamati, fenotip, dan sifat-sifat yang tidak dapat diamati, yaitu genotipnya. Nah, kajian ini seperti warna kulit, warna bentuk rambut, indeks tengkorak, bentuk wajah, warna mata, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Contoh seperti pada gambar, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit sawo matang, ada yang bermata sipit, dan lain sebagainya. Selanjutnya antropologi budaya, di mana antropologi budaya ini memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidup dalam masyarakat. Dan antropologi budaya terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama adalah prehistori atau prasejarah, di mana mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran seluruh kebudayaan manusia di muka bumi pada zaman sebelum manusia mengenal huruf. Kemudian yang kedua adalah antropologi linguistik, yang mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku bangsa serta persebarannya. Kemudian yang ketiga ada etnologi, itu mempelajari tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian tentang kebudayaan berbagai suku bangsa yang tersebar di muka bumi. Etnologi dibagi menjadi dua cabang. Ada etnografi, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara berulang-ulang pada objek penelitian tertentu. Yang kedua ada antropologi sosial, yaitu metode penelitian pada beberapa objek penelitian atau beberapa suku bangsa secara serempak dalam jangka waktu tertentu. Dan cabang antropologi budaya yang keempat ada etnopsikologi, yaitu mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa. Misalnya, mengapa kepribadian bangsa ini seperti ini, ada yang pemarah, ada yang sopan santun, dan semacamnya. Kemudian antropologi spesialisasi, yaitu pengkhususan kajian antropologi terhadap masalah-masalah praktis, contohnya pemerintahan, pendidikan, dan peperangan yang kini sudah berkembang, seperti ada antropologi politik, dan lain sebagainya. Kemudian antropologi terapan, yaitu bagian antropologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan praktis. Yang terakhir ada arkeologi. Arkeologi ini mengkaji penemuan-penemuan peninggalan budaya dan fosil-fosil manusia purba. Nah, dalam mempelajari antropologi yang berhubungan dengan budaya, ada dua konsep penting, yaitu kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian. Nah, kepribadian ini yaitu susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia. Yang mana unsur-unsurnya yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan manusia bersumber dari pola pikir yang rasional yang berisi pemahaman dari pengalaman mengenai berbagai hal yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Di dalam pengetahuan ada persepsi, apersepsi, pengamatan, konsep, dan fantasi. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Itu suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif dan negatif. Dalam perasaan terdapat kehendak, keinginan, dan emosi. Kemudian unsur yang ketiga adalah dorongan naluri, di mana dorongan naluri adalah kemauan yang sudah bersifat naluri pada setiap makhluk manusia yang tidak timbul karena pengaruh pengetahuannya, tetapi telah terkandung dalam tubuhnya sendiri ya, sejak lahir organismenya. Kemudian setelah kepribadian ada kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dalam menjalankan atau menghasilkan kebudayaan manusia, nah manusia tersebut menggunakan akal budi. Akal budi ini
berfungsi sebagai yang pertama, manusia dengan akal budi mampu mencipta, merasa, dan berkarsa. Kemudian mampu mencipta hal baru untuk memenuhi hajat hidupnya. Kemudian di samping hal tadi, hal ini juga memunculkan tuntutan hidup untuk lebih daripada yang lain. Kemudian potensi kebudayaan, yang pertama cipta, yaitu kemampuan berpikir yang menimbulkan ilmu pengetahuan. Kemudian rasa ini menghasilkan karya seni atau kesenian. Kemudian karsa, yaitu kehendak untuk hidup sempurna, mulia, dan bahagia yang menimbulkan kehidupan beragama dan kesusilaan. Wujud kebudayaan ini ada 3. Yang pertama ada ideas atau gagasan yang bersifat abstrak dan tempatnya ada dalam alam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Kemudian ada activities atau perilaku atau aktivitas. Nah, aktivitas ini berpola menurut ide atau gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret dan dapat dilihat serta dapat didokumentasikan. Kemudian artefak. Artefak adalah benda hasil budaya, di mana bersifat konkret, dapat diraba dan dapat dikomunikasikan. Kemudian dalam kebudayaan ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama, sistem kebahasaan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Yang keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh, sistem kesenian. Selanjutnya ada proses perubahan kebudayaan. Yang pertama ada internalisasi, itu proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal, di mana dia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Dari hari ke hari dalam kehidupannya bertambah pengalaman seorang manusia mengenai bermacam-macam perasaan baru. Kemudian sosialisasi, di mana proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu di sekelilingnya, yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Proses sosialisasi yang terjadi tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, di mana golongan sosial yang satu dengan golongan sosial yang lain dalam lingkungan sosial dari berbagai suku bangsa di Indonesia atau dalam lingkungan sosial bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian enkulturasi, di mana seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kehidupannya. Sejak kecil proses ini sudah mulai tertanam dalam alam pikiran warga suatu masyarakat, mula-mula dari orang-orang di dalam lingkungan keluarganya, kemudian teman-teman bermainnya. Seorang individu akan belajar meniru berbagai macam tindakan. Dengan berkali-kali meniru, maka tindakannya menjadi pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya atau dibudayakan. Selanjutnya difusi. Difusi kebudayaan adalah proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Penyebaran dari individu ke individu lain dalam batas satu masyarakat disebut difusi intra-masyarakat, sedangkan penyebaran dari masyarakat ke masyarakat yang lain disebut difusi inter-masyarakat. Kemudian akulturasi. Akulturasi meliputi fenomena yang timbul sebagai hasil jika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontrak secara langsung dan terus-menerus yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola-pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau pada kedua-duanya. Kemudian yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi adalah satu proses sosial yang telah lanjut dan yang ditandai oleh makin kurangnya perbedaan antara individu-individu dan antar kelompok-kelompok, dan makin eratnya persatuan, aksi, sikap, dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Nah, kebudayaan ini ada kebudayaan material dan non-material atau spiritual. Di mana kebudayaan material adalah budaya material yang mencakup entitas nyata seperti artefak dan lingkungan yang diproduksi dan digunakan oleh individu untuk membangun dan menggambarkan identitas budaya mereka. Kemudian kebudayaan non-material atau spiritual mencakup unsur-unsur budaya masyarakat yang tidak berwujud, seperti nilai, norma, bahasa, kepercayaan, dan makna simbolik.
Nah, dalam kebudayaan juga ada yang namanya religi. Kata religi berasal dari bahasa asing, religia atau goddess dari Belanda atau religion dari Inggris. Nah, religi ini mungkin sekali berasal dari istilah religier atau religar. Dalam bahasa Latin, religier berarti mengikat, yaitu mengikat manusia dengan sesuatu kekuatan tenaga gaib. Unsur pembentuknya ada emosi jiwa atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan atau keagamaan. Kemudian sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam gaib, hidup, maut, dan sebagainya. Kemudian sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan atas sistem kepercayaan tersebut. Kemudian kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi berdasarkan sistem upacara keagamaannya. Nah, macam-macam religi. Yang pertama ada fetishisme, adalah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan akan adanya jiwa dalam benda-benda tertentu. Nah, kepercayaan ini melahirkan aktivitas-aktivitas religi guna memuji benda-benda berjiwa tersebut. Kemudian ada animisme, adalah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan bahwa di alam sekelilingnya tempat tinggal manusia didiami berbagai macam ruh. Kepercayaan ini menimbulkan aktivitas religi dalam bentuk pemujaan terhadap roh-roh. Kemudian animatisme, sebenarnya bukan bentuk religi, melainkan suatu sistem kepercayaan bahwa benda-benda dan tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekeliling manusia itu memiliki jiwa dan bisa berpikir seperti manusia. Kepercayaan ini tidak melahirkan bentuk aktivitas religi yang memuja benda atau tumbuhan tersebut, melainkan bisa menjadi unsur-unsur religi yang lain. Kemudian yang keempat, praanimisme merupakan bentuk religi yang berdasarkan pada kekuatan sakti yang ada dalam segala hal yang luar biasa dan terjadi dari aktivitas religi yang berpedoman pada kepercayaan tersebut. Praanimisme tersebut juga disebut juga dinamisme. Selanjutnya yang kelima ada totemisme, yaitu bentuk religi dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang unilineal. Kelompok unilineal tersebut meyakini bahwa mereka berasal dari dewa-dewa nenek moyang yang satu. Untuk mempererat kesatuan dalam kelompok ini, masing-masing kelompok memiliki lambang atau simbol atau totem yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang keenam ada politeisme, adalah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan pada suatu sistem yang luas dari dewa-dewa dan terdiri dari upacara-upacara pemujaan. Kemudian ada monoteisme, merupakan bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan pada satu Tuhan dan terdiri dari upacara-upacara guna memuja Tuhan tersebut. Kemudian kedelapan ada mistik, adalah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan pada satu Tuhan yang dianggap meliputi segala hal dalam alam semesta. Sistem kepercayaan ini terdiri dari upacara-upacara yang bertujuan mencapai kesatuan. Nah, kemudian hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan, interaksi sosial antara individu membentuk dasar terbentuknya masyarakat. Nah, dari yang merupakan di mana masyarakat ini merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi dan berbagi norma serta nilai budaya. Dalam masyarakat, kebudayaan menjadi fondasi utama yang mencakup hasil karya, nilai, dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian individu berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kebudayaan melalui interaksi sosial dan pengalaman hidupnya, seperti cipta rasa dan karsa tadi. Kemudian keseluruhan hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan menciptakan pola hidup dan identitas kolektif yang mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik suatu komunitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.